Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Januar Eki Pambudi, SEMAK, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 malam dengan mata kuliah teori akuntansi, kelas akuntansi 5 shift 2. Kelompok kami ingin menjelaskan tentang teori legitimasi. Anggota kelompok kami terdiri dari Junior Andi Kurniawan, Galih Permana, Pascal Zulfahmi Hidayat, Riza Kazainul Wahid, Sofa Uruhama, Nida Venitasari, Novi Arianti, dan Rara Afrida Wangsa. Teori legitimasi. Legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pimpinan yang telah diberikan kekuasaan. Sumber legitimasi telah berubah dari sudut pandang kekuatan fisik dan militer menjadi dukungan dari masyarakat secara masif. Organisasi yang memperoleh legitimasi akan memperoleh dukungan sumber daya dari lingkungannya. Sumber legitimasi yang utama adalah tradisi, karisma, atau instrumen rasional. Legitimasi terbentuk melalui komunitas yang memiliki keinginan dan tujuan bersama yang perwujudannya dalam bentuk kekuasaan. Teori legitimasi atau legitimasi teori berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Legitimasi teori menyatakan bahwa organisasi terus-menerus mencoba untuk memastikan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat. Tigan et al. 2002. Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. Nur Hadi 2011. Perusahaan biasanya berusaha untuk melegitimasi dan mempertahankan hubungan dalam lingkungan sosial dan politik yang lebih luas. Di mana mereka beroperasi tanpa legitimasi tersebut, mereka tidak akan bertahan, terlepas dari seberapa baik kinerja finansial mereka. Gregg et al. 1995. Dalam Lanis dan Richardson 2012, hal tersebut menjelaskan bahwa perusahaan harus menjaga hubungannya dengan lingkungan dan masyarakat sekitar, karena keberlangsungan hidup perusahaan bergantung pada hubungan tersebut. Digen et al. 2002 menyatakan bahwa legitimasi perusahaan akan diperoleh jika terdapat kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan oleh masyarakat dari perusahaan, sehingga tidak ada tuntutan dari masyarakat. Landasan teori legitimasi. Teori legitimasi yang didasarkan pada adanya kontak sosial antara sebuah institusi dengan masyarakat, di mana diperlukan sebuah tujuan institusi yang kongruen dengan nilai yang ada di dalam sebuah masyarakat. Teori legitimasi merupakan suatu teori yang pertama kali dicetuskan oleh Dowling dan Prever pada tahun 1975, di mana memiliki fokus terhadap adanya interaksi di antara perusahaan dan masyarakat. Pada teori ini menganggap bahwa masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan perusahaan dalam waktu jangka panjang. Pentingnya legitimasi masyarakat bagi keberlangsungan bisnis. Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan. Dengan demikian, legitimasi telah menjadi sumber daya dan perusahaan sangat membutuhkan ini untuk kelangsungan usahanya. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan sehingga mereka diterima oleh masyarakat.
Lindblom 1994 dalam Ahmad 2007 menyatakan bahwa suatu organisasi mungkin menerapkan 4 strategi legitimasi ketika menghadapi berbagai ancaman legitimasi. Oleh karena itu, untuk menghadapi kegagalan kinerja perusahaan seperti kecelakaan yang serius atau skandal keuangan organisasi, perusahaan harus 1. Mencoba untuk mendidik stakeholder-nya tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 2. Mencoba untuk merubah persepsi stakeholder terhadap suatu kejadian tetapi tidak merubah kinerja aktual organisasi. 3. Mengalihkan atau memanipulasi perhatian dari masalah yang menjadi perhatian, mengkonsentrasikan terhadap beberapa aktivitas positif yang tidak berhubungan dengan kegagalan-kegagalan. 4. Mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang kinerjanya. Dengan demikian, legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup. Donovan 2002. Lebih lanjut, legitimasi merupakan proses bagaimana suatu entitas pelapor berusaha memperoleh, menjaga, atau memelihara dan memperbaiki legitimasi organisasi di mata para stakeholdernya. Ashworth and Gibbs 1990, Lindblom 1994, Suchman 1995, Brown and Deegan 1998. Dengan menjelaskan tentang teori legitimasi organisasi di negara berkembang, terdapat 2 hal. Pertama, kapabilitas dalam menempatkan motif maksimalisasi keuntungan membuat gambaran lebih jelas tentang motivasi perusahaan memperbesar tanggung jawab sosialnya. Kedua, legitimasi organisasi dapat memasukkan faktor budaya yang membentuk tekanan institusi yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Jurnal Teori Legitimasi, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ditinjau dari teori legitimasi dan teori stakeholder. Mirna Puspita Permatasari dan Setyastrini, Jurnal Akuntansi dan Perpajakan 5.1103/2019. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa artikel ilmiah yang terpublikasi. Jumlah artikel ilmiah yang dianalisis adalah sebanyak 38 judul penelitian empiris dengan tema Corporate Social Disclosure atau CSD. Artikel yang diperoleh terbagi ke dalam 2 kategori, yaitu artikel penelitian di negara maju sebanyak 14 artikel dan di negara berkembang sebanyak 24 artikel pada tahun 1992 sampai 2018. Artikel ilmiah dipilih berdasarkan jenis teori yang diadopsi, yaitu teori legitimasi, teori stakeholder, dan gabungan antara teori yang tidak dijelaskan secara spesifik atau non-spesifik teori. Peneliti menggunakan teknik analisis konten untuk meninjau faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan hasil penelitian yang tercantum pada 38 artikel yang dianalisis. Selanjutnya ada jurnal kedua dengan judul Hubungan Intelektual Kapital, Corporate Social Responsibility, dan Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan yang disusun oleh Setiawati, Wahyu Supami, dan Mardiana tahun 2020, Hubungan Intelektual Kapital, Corporate Social Responsibility, dan Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan. El Dinar, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah 8/2, pp 87-99, ISSN 2339-2797. Kinerja keuangan merupakan pencapaian yang diperoleh perusahaan terutama dalam laporan keuangan yang terutang dalam laporan keuangan untuk periode tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara Corporate Social Responsibility atau CSR, intelektual, dan Corporate Governance terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan purposive sampling populasi perusahaan perbankan syariah di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Sampelnya adalah 6 perusahaan perbankan syariah. Teknik analisis data menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan
dan parsial modal intelektual. Tanggung jawab sosial perusahaan dan tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kesimpulannya adalah semakin tinggi modal intelektual maka semakin tinggi pula kinerja keuangannya. Meningkatnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan peningkatan kinerja keuangan. Penerapan tata kelola perusahaan meningkatkan kinerja keuangan. Saran bagi investor dan calon investor untuk melihat peningkatan modal intelektual, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan tata kelola perusahaan sebelum berinvestasi untuk melihat kinerja perusahaan secara keseluruhan untuk mendapatkan keuntungan. Jurnal Teori Legitimasi. Faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di negara maju dan berkembang, bukti empiris, teori legitimasi, dan teori stakeholder. Mirna Puspita Permatasari, Putri, teori ini. Penelitian ini bertujuan menyajikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesukarelaan perusahaan. Untuk mengungkapkan informasi terkait tanggung jawab sosial perusahaan, faktor-faktor tersebut diperoleh melalui analisis kandungan dari bukti empiris. Berbagai negara, baik negara maju maupun berkembang, dengan menggunakan sudut pandang teori legitimasi dan teori stakeholder. Berdasarkan teori legitimasi, maka faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah ukuran perusahaan, jenius industri, tekanan media, dan kinerja lingkungan perusahaan. Di sisi lain, pemangku kepentingan teori menghasilkan faktor-faktor penentu pengungkapan perusahaan sosial yang berbeda antara negara maju dan berkembang. Pengaruh nilai, norma, budaya, peraturan pemerintah dalam menentukan karakteristik pemangku kepentingan lebih tampak di negara berkembang. Selain menggunakan teori legitimasi dan pemangku kepentingan, beberapa faktor harus dijelaskan melalui teori non-spesifik, yaitu pengaruh tingkat profitabilitas dan level EG pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kesimpulan pada presentasi hari ini yaitu teori legitimasi adalah sistem pengelolaan perusahaan berorientasi yang berpihak terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Gray 1996. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya pengungkapan sosial lingkungan dan adanya kontrak sosial antara perusahaan terhadap masyarakat. Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial di lingkungan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat di mana perusahaan berada. Legitimasi ini menyebabkan perusahaan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang teori legitimasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.